Ya, kita mulai bagian ini dengan pemanasan ya. Jadi sebagai pemanasan, saya akan coba bahas suatu contoh ya. Jadi contoh. Jadi misalkan kita memiliki dua operator. Jadi misalkan omega 1 dan omega 2 begitu ya. Dan keduanya operator di dalam ruang Hilbert ya, H gitu misalnya. Jadi ini anggota OH gitu ya, operator linear ya, seperti yang sudah pernah kita sepakati untuk himpunan yang beranggotakan semua operator di dalam ruang Hilbert H, itu kita tulis seperti itu. Jadi omega 1 dan omega 2 itu merupakan operator di H, operator linear ya. Nah, coba sekarang kita akan menghitung ini. Jadi komutator ya, antara omega 1 dan omega 2 ya, omega 1 dan omega 2 ya, pangkat n misalnya ya, dengan n itu suatu bilangan bulat ya. Oke. Good. Nah, tentu saja kita bisa menuliskan ini ya sebagai komutator antara omega 1 gitu ya dan omega 2 pangkat 1 dikalikan omega 2 pangkat n min 1 gitu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan dalil aturan Leibniz ya. Jadi ini kalau ditulis maka ini akan sama dengan omega 2 itu yang ini kita tulis atau di sini ya. Jadi akan kita tulis di sini. Jadi omega 2 itu lalu bentar, atau gini aja. Jadi omega 1 dia biar omega 1 ya, itu komutator antara omega 1 dan omega 2 dikalikan dengan omega 2 ya, n min 1 ya, ditambah ya dengan oke, ini maksudnya omega 2 di sini ya, lalu komutator antara omega 1 dengan omega 2 pangkat n min 1 ya. Oke, jadi oleh karena itu yang sebelah kiri sudah fix ya, berhenti di situ. Nah, sebelah kanan masih bisa diteruskan ya, di sebelah kanan masih bisa teruskan. Ini sama dengan ini omega 1 ya, omega 2 ya. Lalu dikalikan omega 2 pangkat n min 1 ya, ini omega 1 ya, maaf ya. Ini omega 2 ya, ini omega 2 begitu ya. Oke. Nah, ditambah dengan ini bisa diuraikan lagi jadi dengan menggunakan aturan Leibniz lagi. Jadi misalnya hasilnya adalah omega 2 lalu dikalikan dengan omega 1 ya, omega 2. Nah, ini tadi omega 2 ya, pangkat n minus 2 gitu, n minus 2. Oke, nah lalu ditambah dengan omega 2 ya, jadi kuadrat ya, ini omega 1 ya, omega 2 pangkat n minus 2 gitu ya. Jadi ini dibawa ke sini tadi ya, lalu ini oke gitu ya. Nah, jadi ini berhenti di sini, ini berhenti di sini, lalu ini masih bisa dilanjutkan ya. Jadi oleh karena itu ini akan sama dengan komutator antara omega 1 dan omega 2 lalu dikalikan dengan omega 2 pangkat n minus 1 ini ya, lalu ini jadi ditambah dengan omega 2 ya, komutator antara omega 1 dan omega 2 lalu dikalikan dengan omega 2 n min 2 ini ya. Oke, nah yang ketiga ini tentu bisa dituliskan lebih lanjut ya. Jadi ini masih bisa dilanjutkan dengan aturan Leibniz juga. Jadi ini bisa sama dengan omega ya. Jadi nanti menjadi omega
2 pangkat 2 gitu. Lalu komutator antara omega 1 dan ya, omega 2 itu. Lalu omega 2 ya, pangkat ini n minus 3 gitu ya. Nah, lalu ditambah dengan omega 2 pangkat 3 ya. Ya, jadi ini dibawa ke sana ya. Lalu komutator antara omega 1 dengan omega 2 pangkat n minus 3 gitu. Ya. Oke, gitu ya. Dan ini tentu ini fix ya. Jadi berhenti di sini, lalu ini bisa dilanjutkan gitu. Jadi dilanjutkan sampai terus gitu ya. Dan Anda bisa tebak di situ sesuai dengan apa namanya keteraturan itu. Maka ini mestinya akan sama dengan sigma ya n k dari 0 sampai dengan n gitu min 1 gitu ya. Lalu ini omega 1 pangkat k ya dikalikan dengan ini turun komutator antara omega 1 dan omega 2 gitu. Oh, ini omega 2 ya, ini omega 2, maaf ya, omega 2. Lalu dikalikan dengan ini omega 2 pangkat n minus k min 1 ya. Jadi kalau di sini 3, jadi kalau di sini 2, maka di sini 3 ya, jadi k min 1, betul ya. Oke, jadi ini apa namanya hasilnya ya. Jadi komutator antara omega 1, omega 2 pangkat n itu adalah ini ya. Cukup jelas ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, jika komutator antara atau apa namanya bahwa ini omega 1, omega 2 itu komutatif dengan apa namanya omega 2 misalnya ya. Jadi misalkan ya, jika omega ya 1, omega 2 ya itu komutatif dengan apa namanya omega 2 ya, komutatif dengan omega 2 atau ini sama dengan apa operator 0 gitu ya. Oke, jadi komutatif ya. Maka kemudian orang bisa ini dipindah ke sana, ini dipindah ke sini gitu ya, dikalikan ini ya. Jadi hasilnya di sini ya. Oke, jika itu terjadi ya, itu sama dengan itu ya, maka maka apa namanya komutator ya antara omega 1 ya dan omega 2 pangkat n ya, itu hasilnya adalah nih, jadi sigma ya, sigma k dari 0 sampai dengan n min 1 ya, itu jadi komutator antara omega 1 ya dengan omega 2 itu, lalu dikalikan dengan apa namanya ini omega 2 pangkat k dikalikan omega 2 pangkat n minus k min 1. Jadi mestinya adalah omega pangkat n min 1, omega 2 ya pangkat n 1. Good. Nah, lihat di sini bahwa sekarang sudah tidak ada lagi indeks K di situ. Oleh karena itu mestinya akan ada sebanyak ini n buah suku ini. Jadi oleh karena itu keseluruhannya bisa ditulis sebagai apa namanya n dikalikan dengan komutator antara omega 1 ya dan omega 2 lalu dikalikan dengan omega 2 pangkat n min 1. Ya, dulu pernah saya katakan orang bisa memandang komutator itu seperti turunan ya. Jadi orang bisa mengatakan bahwa ini omega 2 pangkat n diturunkan dari omega 1. Hasilnya adalah omega 2 pangkat n min 1 dikalikan n dikalikan turunan ya omega 2 terhadap omega 1. Oke, jadi ini sekedar pemanasan ya. Oke, apa yang akan kita bicarakan di dalam bagian ini? Salah satunya adalah tentang eksponensial
suatu operator ya. Saya tulis di sini. Ya. Oke, kita mulai aja di sini ya. Jadi judulnya adalah eksponensial suatu operator. Jadi eksponensial suatu operator. Ya, itu judulnya ya. Oke, good. Bagaimana suatu operator dieksponensialkan ya? Kalau operator dikalikan operator, atau operator dikuadratkan atau dipangkatkan, atau operator dijumlahkan, nah itu sudah kita bahas. Nah sekarang bagaimana dengan eksponensial suatu operator gitu? Nah kita mulai saja. Jadi misalkan ya, misalkan sekali lagi H plus koma F gitu ya, koma ini itu suatu apa namanya suatu ruang ya, suatu ruang Hilbert ya, suatu ruang Hilbert. Nah dan ya apa namanya omega itu anggota OH gitu. Ya. Nah kita akan apa namanya mendefinisikan atau mengkonstruksi suatu operator yang diperoleh dari omega itu. Ya ini akan apa yang kita sebut sebagai eksponensial dari omega gitu. Nah ini seperti apa kira-kira gitu ya. Oke, untuk itu kemudian kita perlu mengingat kembali apa namanya mungkin apa yang dibicarakan dalam kuliah kalkulus. Jadi ketika kita bicara membahas apa namanya deret Taylor gitu ya, deret Taylor atau Maclaurin ya. Jadi kita kenal ya, misalkan kita punya suatu fungsi fx ya, jadi jadi fungsi f ya, katakanlah itu fungsi real dari R menuju R itu. Yakni bahwa setiap titik X bilangan real dipasangkan dengan fx gitu. Oke, nah apa namanya penderetan atau deret Taylor itu bisa saja apa namanya dikonstruksi untuk fungsi f itu ya. Ada syaratnya tentu saja ya, ada syaratnya. Yang jelas syarat perlunya adalah bahwa f itu bisa diturunkan terus-menerus. Jadi artinya turunan untuk derajat berapapun untuk f itu ada gitu. Nah, jika itu syarat itu dipenuhi, maka kemudian orang bisa menuliskan ya bahwa fungsi f x ya, misalnya di ekspansi di sekitar 0, x sama dengan 0 misalnya ya. Maka kemudian fx itu bisa dituliskan sebagai f0, nilai fungsi di titik 0. Ya, lalu ditambah dengan apa namanya nilai fungsi f itu, turunan f itu, turunan pertama ya di titik 0 itu, lalu dikalikan dengan x ya minus 0 itu ya, lalu ditambah dengan turunan kedua ya di titik 0 bagi fungsi f itu dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan x minus 0 pangkat n, pangkat 2 ya, maaf ya, pangkat 2 plus dan seterusnya. Jadi nanti turunan ketiga ya dievaluasi titik 0 lalu dibagi dengan apa namanya 3 faktorial ya. Ini kalau saya tulis secara keseluruhan ya, ini ditambah dan seterusnya ya, saya tulis ini. Nah ini sigma n dari 0 sampai dengan infinite ya, f n 0 gitu dibagi dengan n faktorial. Jadi fn itu maksudnya turunan ke order n ya, turunan order n itu ya, dan dievaluasi di titik 0 tadi. Ini dikalikan dengan x pangkat n gitu. Ya, ini apa deret Maclaurin ya, kalau dievaluasi di titik apa namanya sekitar titik 0 gitu. Nah, tentu saja kemudian orang mempertanyakan ini. Jadi untuk x berapa saja apa namanya deret itu konvergen. Jadi kalau kita ketemu dengan deret infinite, maka isu atau pertanyaan yang perlu ya, layak ditanyakan adalah konvergensi deret itu. Ya, maka kemudian orang juga bisa bertanya tentang ini
Jadi ya tentu saja wilayah ya di mana X ya, itu menjadikan deret ini konvergen ya, itu bergantung pada fungsi f itu ya, bergantung pada fungsi f itu. Oke, saya lanjutkan ya sini ya. Nah, salah satu fungsi yang masyhur gitu ya, salah satu fungsi yang masyhur yakni adalah ketika fx itu sama dengan e pangkat x ya, atau ditulis eksponensial x gitu ya, untuk x anggota R semuanya, seluruh R ya. Di domain dari fungsi fx itu adalah garis real keseluruhan ya. Oke, maka Anda ingat bahwa dalam situasi seperti ini Anda bisa menghitung dengan mudah ya, menerapkan itu penderetan itu, maka fx itu bisa ditulis sebagai jadi ini e pangkat x itu adalah atau e pangkat x ya, itu sama dengan ini 1 ditambah dengan x ya, ditambah dengan x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya, atau secara umum kita tulis sebagai sigma ya, n dari 0 sampai dengan infinite ya, x pangkat n dibagi dengan n faktorial gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah seperti tadi, untuk x yang mana saja deret ini konvergen ya. Jadi untuk x yang mana saja ya, deret di atas konvergen ya. Nah, tentu saja mungkin di kuliah matematika fisika sudah dikenalkan bagaimana cara untuk mendapatkan wilayah konvergensi. Jadi wilayah ya, di mana x yang kita ambil dari wilayah itu membuat fx itu konvergen, itu disebut sebagai wilayah konvergensi. Ya, wilayah konvergensi. Nah, biasanya diwujudkan dalam bentuk radius konvergensi gitu. Ya, jadi karena di evaluasi titik nol, maka kemudian pertanyaannya adalah R sama dengan berapa ya, sedemikian ya, R itu bilangan real positif ya, sedemikian sehingga ya, jika X itu kita ambil dari minus R, R ya, maka deret di atas konvergen gitu. Jadi ini disebut sebagai wilayah konvergensi. Jadi X, R itu adalah bilangan real positif ya. Sehingga kemudian yang harus dicari adalah, yang ditanyakan sebenarnya adalah R itu berapa, agar kalau kita mengambil X itu dari interval minus R sampai dengan R, maka deret ini konvergen. Nah, saya rasa mungkin juga sudah dijelaskan ya bagaimana mencari R itu. Anda nanti bisa mengulang kembali ya bagaimana mencari R itu. Nah, jawabannya adalah bahwa deret ya, deret e pangkat x yang sama dengan tadi, sigma n dari 0 sampai dengan infinite x pangkat n per n faktorial, itu konvergen pada ini minus infinite sampai dengan infinite, atau dengan kata lain bahwa deret jari-jari konvergensinya adalah infinite gitu ya, artinya bahwa deret itu konvergen untuk semua x ya, deret itu konvergen untuk semua x. Nah, artinya bahwa kita sah menuliskan fungsi fx sama dengan e pangkat x itu sebagai deret Taylor semacam itu ya, untuk wilayah tadi seluruh garis real gitu. Nah, ini saya rasa sudah kita kenal ya. Nah, kemudian dari situlah kita mendefinisikan ya, dari pengalaman itu kemudian kita mencoba mendefinisikan eksponensial suatu operator itu dengan cara penderetan semacam itu ya. Jadi didefinisikan eksponensial operator ya, eksponensial suatu operator ya, seperti itu, atau ditulis tadi e pangkat omega
itu kita definisikan sebagai ini deret tadi ya. Jadi apa namanya sigma ya n dari 0 sampai dengan infinite, lalu omega pangkat n dibagi dengan n faktorial gitu ya. Dalam hal ini apa namanya disepakati ya omega pangkat 0 ya dengan omega pangkat 0 itu kita sepakati sebagai identitas gitu ya. Sehingga kemudian deret itu ya akhirnya deret eksponensial omega itu tentu bisa ditulis sebagai apa namanya identitas gitu ya, ditambah dengan omega per 1 faktorial ditambah dengan omega kuadrat per 2 faktorial ditambah dengan omega pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya gitu. Nah, tadi kemudian muncul pertanyaan apa namanya untuk operator yang mana saja ya eksponensial itu deret yang semacam itu atau eksponensial itu ada gitu ya, konvergen ya, deret itu konvergen. Jadi pertanyaan sekarang untuk omega yang mana saja deret tersebut konvergen ya. Artinya ada suatu operator di OH sedemikian rupa sehingga operator itu sama dengan deret itu gitu ya. Apa namanya tentu kemudian kita perlu menggunakan piranti atau apa namanya topologi yang ada di OH ya, dan kemudian harus dibuktikan di sana ya atau dicari wilayah konvergensi bagi eksponensial omega itu atau deret itu. Kabar gembiranya adalah bahwa apa namanya deret ini konvergen untuk semua omega gitu ya. Tentu saja kita menggunakan nanti konsep panjang suatu operator ya. Jadi konsep panjang suatu operator itu penting yang akan menuntun kita untuk menentukan konvergensi apa namanya deret itu. Tapi yang penting bagi kita yang penting ya, jadi bahwa eksponensial operator itu konvergen ya, yang dalam bentuk deret macam itu konvergen untuk semua operator, semua anggota OH. Atau saya tulis saja di sini ya. Dari sini bahwa apa namanya sigma ya, saya tulis penting gitu ya, penting ya, atau kabar gembira ya, saya tulis kabar gembira ya. Buktinya tentu tidak saya sajikan di sini karena melibatkan konsep-konsep yang agak lanjut ya. Jadi kabar gembiranya begini, bahwa ini eksponensial omega yang ditulis sebagai sigma n dari 0 sampai dengan infinite omega pangkat n dibagi dengan n faktorial itu konvergen ya, atau ada gitu ya, untuk semua. Jadi konvergen apa namanya untuk setiap omega anggota OH gitu. Oke. Itu yang penting ya. Jadi itu yang penting. Kemudian tentu saja artinya bahwa konvergen itu konsekuensinya adalah bahwa ada operator ya di OH sedemikian sehingga operator itu sama dengan eksponensial itu. Ya, jadi nanti bahwa apa namanya eksponensial omega itu anggota OH gitu ya, untuk setiap omega anggota OH. Ya, ini yang penting. Oke. Ya, jadi itu ya konsep eksponensial suatu operator ya. Good. Nah, sekarang kita coba bahas beberapa sifat eksponensial. Jadi yang pertama
Ya, tadi saya tulisin ya, sifat-sifat ya, eksponensial operator. Ya, jadi yang pertama ya, atau saya tulis ini ya, 1 ya, ini bahwa apa namanya, eksponensial ya operator 0 ya, itu sama dengan identitas. Ya, saya rasa tidak sulit memahami itu karena kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau ini 0, ini 0, ini 0 gitu ya, sama 0 semua, maka tinggal identitas. Ya, terlalu sederhana ya untuk dibuktikan. Jadi kemudian yang kedua, sifat yang kedua, jadi untuk setiap omega 1 ya, omega 2 anggota OH ya, anggota OH dengan apa namanya, omega 1 komutatif ya dengan omega 2 ya, maka ya berlaku bahwa ini eksponensial omega 1 ditambah dengan omega 2 itu atau saya tulis sana ya, jadi saya tulis di sana aja ya, biar cukup ya. Jadi kalau kita punya dua buah operator omega 1 dan omega 2 yang komutatif ya, satu dengan yang lain ya. Oh ya, ini mestinya sama dengan 0 ya, jadi sama dengan 0 ya, komutatif maksudnya ya. Maka berlaku ini, jadi eksponensial jumlahan antara omega 1 dan omega 2 itu sama dengan perkalian eksponensial omega 1 dikalikan dengan eksponensial omega 2 gitu. Ya. Oke, saya rasa perlu dibuktikan ya ini. Ini nanti nggak dibuktikan ya karena telah jelas dari definisi ya. Jadi saya tulis ini buktinya ya. Bukti. Ya, jadi artinya kita harus menuliskan ini bahwa eksponensial omega 1 plus omega 2 dengan catatan ya dari komutatif ya. Mestinya tentu saja akan sama dengan menurut definisi itu sigma ya, sigma apa namanya n dari 0 sampai dengan infinite ya, dari 0 sampai dengan infinite apa ini, jadi apa omega 1 ditambah dengan omega 2 pangkat n ya dibagi dengan n faktorial gitu ya, saya rasa itu ya. Nah, jadi kemudian kita harus menghitung itu, jadi apa omega 1 omega 2 pangkat n ya, pangkat n, omega 1 omega 2 pangkat n. Good. Nah, apa namanya, jadi kita perlu ingat binomium Newton ya. Jadi ingat kalau saya mempunyai apa A plus B bilangan ini komutatif ya, pangkat n ya, maka ini bisa ditulis sebagai sigma K dari 0 sampai dengan infinite sampai dengan n, maaf ya. A pangkat K, sorry ini apa namanya, koefisiennya dulu ya, koefisien binomium ya. Jadi n faktorial dibagi dengan n minus k faktorial dikalikan dengan k faktorial. Lalu dikalikan dengan A pangkat K, B pangkat n minus k. Ya, jadi contoh misalnya sederhana ya, jadi A plus B pangkat 2 misalnya. Ya, jadi nanti akan diperoleh A kuadrat plus 2AB plus apa namanya B pangkat 2 ya, pangkat 3 dan seterusnya ya. Anda sudah kenal, tapi yang penting ini tadi. Nah, oleh karena itu kemudian karena tadi bahwa kedua operator itu komutatif, maka kemudian ini berlaku ya, ini berlaku. Jadi ungkapan ini berlaku. Jadi untuk operator itu maka diperoleh ini. Jadi omega 1 ya ditambah dengan omega 2 pangkat n mestinya itu sama dengan ini sigma k dari 0 sampai dengan n, lalu n faktorial dibagi dengan n minus k faktorial gitu ya, lalu k faktorial semuanya dikalikan dengan omega 1 pangkat k dikalikan omega 2 pangkat n minus k ya.
Nah, kemudian ini kita substitusikan ke situ ya. Oke, sepertinya perlu dihapus terlebih dahulu ya. Good. Ya, dari sana ya kita masukkan ya, dari ini kita substitusikan ke situ ya, sehingga kita dapatkan eksponensial omega 1 ditambah dengan omega 2 itu sama dengan sigma n dari 0 sampai dengan infinite ya. Kemudian ini ada apa namanya seper n faktorial ya, seper n faktorial, lalu sigma ya k dari 0 sampai dengan n ya, apa namanya, kemudian ini ada n faktorial dibagi dengan n minus k faktorial dikalikan k faktorial, lalu dikalikan dengan omega 1 pangkat k, omega 2 pangkat k, n minus k. Good, begitu hasilnya ya. Oke, jadi kalau ini disubstitusikan ke sana ya. Oke. Nah, tentu ini nanti akan bisa dicoret dengan yang ada di situ. Ya, sehingga kemudian kita dapatkan ungkapan ini. Jadi ini kan sama dengan sigma n dari 0 sampai dengan infinite. Ya, di situ kita bisa pisahkan ya, omega 1 pangkat k. Pangkat k dibagi dengan apa namanya k faktorial, lalu omega 2 pangkat n minus k per n minus k faktorial. Nah, ini menarik sekali. Oh, ada jumlahan ini, kelupaan ada jumlahan ya. Sebentar, ini saya hapus saja. Saya hapus saja ya. Jadi kelupaan ya. Jadi jumlahnya ada 2 ya. Jadi sigma n dari 0 sampai infinite. Lalu di sini ada sigma k ya, dari 0 sampai dengan n gitu. Nah, ini menarik ya. Jadi sekarang kita lihat. Kalau saya kalikan, saya misalnya punya perkalian sigma adalah n gitu ya, dari 0 sampai dengan infinite, misalnya suku namanya an gitu ya, komutatif ya, dengan kemudian saya kalikan dengan sigma n aksen dari 0 sampai dengan infinite bn gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, ini sama-sama mengatakan ini. Jadi mulai A0 ditambah A1 ya, ditambah A2 ditambah dan seterusnya, misalnya begitu. Lalu dikalikan dengan B0 ditambah B1 ditambah B2 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita kalikan ya, maka kita lihat ya. Jadi untuk 0 ya, kita dapatkan A0 B0. Lalu kalau apa namanya, jumlah, jadi kita kelompokkan, kita kumpulkan berdasarkan jumlah dari apa namanya ini apa namanya indeks dari A dan B itu. Jadi ini untuk apa, jumlahannya 0 gitu, maka hanya ada 2, hanya ada 1 ini, A0 dan B0. Lalu untuk 1 ya, untuk 1 maka ada 2 kemungkinan, jadi A1 dan B0 ya, lalu A0 dan B1 gitu. R-nya di sini ada A0 dikalikan B1 ditambah A1 dikalikan B0 ya. Oke, jadi jumlahnya 1 ya. Ditambah dengan berikutnya, tentu yang jumlahnya 2. Yang jumlah 2 mestinya adalah A0 ya dikalikan dengan B2 ditambah A1 dikalikan B1 ditambah kemudian A2 dikalikan B0. Oke. Kemudian yang jumlahnya 3 tentu saja adalah mulai dari A0 dikalikan B3 ya. Kemudian ditambah dengan A1 B2 ditambah A2 B1 ditambah apa namanya A3 B0 dan seterusnya gitu. Ya, jadi oleh karena itu kita lihat ya, jadi orang bisa menuliskan ini, menuliskan jumlahan itu ya dalam bentuk ini. Jadi kalau kita tulis di sini ya, kita tulis di sini, ini jumlahan ini, jadi sigma n dari 0 sampai dengan infinite, sigma n aksen
ya, bisa ya, ini bisa dibawa ke sana misalnya, dari 0 sampai dengan infinite a n b n aksen. Yo, ini aksen ya, sorry, ini aksen ya. Oke. Itu bisa ditulis ini tadi ya. Jadi kita lihat, kita bisa menuliskan sigma n itu dari 0 sampai infinite. Ini n itu nanti menyatakan jumlahan ini, suku ini, jadi jumlahan dari indeksnya itu ya. Jadi ini n sama dengan 0, ini n sama dengan 1, ini n sama dengan 2 ya. Kemudian ini n sama dengan 3 dan seterusnya gitu. Ya, jadi artinya kita lihat sini. Jadi orang mulai ada sigma ya, k dari 0 sampai dengan n ya, ini ya, sekian itu, k-nya dari 0 sampai dengan n. N-nya 1 ini tadi ya, gitu. Jadi maka indeks A itu bergerak dari 0 sampai dengan n. Ini untuk n sama dengan 1 ya. Untuk n sama dengan 2, maka indeks A itu bergerak dari 0 sampai dengan 2. Indeks B bergerak dari 2 sampai dengan 0 gitu, dibalik nih. Maka itu bisa ditulis sebagai K ya. Lalu dikalikan B n min K gitu ya. Oke, jadi ini sama dengan ini gitu. Nah, oleh itu kemudian kita bisa cek di sini tentu saja ya. Jadi kita punya ini tadi ya, mirip dengan apa yang ada di sana, sehingga kemudian kita bisa simpulkan tentu saja eksponensial dari omega 1 ya, omega ditambah dengan omega 2 mestinya sama dengan apa? Ini, jadi sigma n ya, sigma n dari 0 sampai dengan infinite, ini tadi ya, sigma n aksen dari 0 sampai dengan, atau disendirikan ya. Jadi dalam hal ini an itu adalah ini, nanti b itu ini ya. Jadi a itu adalah omega 1 per ini ya, jadi indeks ini semuanya keseluruhan ya, bn itu keseluruhan ini gitu ya. Jadi oleh karena itu ini bisa dituliskan seperti itu ya. Jadi sigma ini jadi omega 1 ya pangkat n dibagi dengan n faktorial ya, kemudian ya karena tadi jadi ini k ya, jadi gitu, maka ini benar sigma ya n aksen dari 0 sampai infinite omega 2 pangkat n aksen per n aksen faktorial. Nah, ini tentu saja tidak lain adalah apa namanya eksponensial omega 1. Yang ini adalah eksponensial omega 2. Ya, jadi untuk omega 1 dan omega 2 yang komutatif, maka eksponensial jumlahan sama dengan perkalian eksponensial gitu. Oke, saya rasa membuktikan sifat nomor 2 ini tadi ya. Oke, sifat yang ketiga ya, apa namanya, untuk setiap omega ya anggota OH itu, maka eksponensial omega itu sebagai operator itu memiliki invers atau injektif ya, ya memiliki invers ya, atau injektif ya, injektif sebagai pemetaan itu satu-satu ya, atau memiliki invers. Ya, memiliki invers. Dengan invers ya, itu eksponensial minus omega ya. Saya tulis di sini ya. Dengan invers eksponensial minus omega ya. Sebab kita lihat ya, jadi perkalian antara eksponensial minus omega dengan apa namanya eksponensial omega ya, tentu saja menurut sifat yang kedua tadi ini akan sama dengan eksponensial omega ditambah dengan minus omega ya, gitu ya.
Dan ini tentu saja akan sama dengan apa namanya eksponensial operator 0 ya, dan eksponensial operator 0 itu sama dengan identitas gitu ya. Oke. Itu ya, jadi apa namanya setiap operator, untuk setiap operator di H maka eksponensial omega ya, untuk setiap operator omega di H maka apa namanya eksponensial omega itu memiliki inverse atau injektif ya sebagai pemetaan, dan inverse-nya adalah eksponensial minus omega gitu. Oke, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, jadi jika apa namanya omega 1 jika omega 1 ya itu komutatif ya, dengan apa namanya, ini harus lengkap ya. Bentar, ini saya hapus dulu, harus lengkap. Ya, misalkan ya, atau untuk setiap ya, untuk setiap omega 1, omega 2 ya anggota OH ya. Ini saya ganti dulu apa anggota OH ya, sedemikian ya sehingga apa namanya omega 1 komutatif dengan komutator ya antara omega 1 dan omega 2 gitu ya. Oh, ini pakai apa namanya jika aja ya, jadi biar lebih enak dilihat, enak dibaca ya. Sifat 4 jika ya. Jika omega 1, omega 2 itu anggota OH, sedemikian sehingga omega 1 itu komutatif dengan itu ya. Maka berlaku ini. Jadi komutator antara omega 1 dan eksponensial ya, eksponensial omega 2 itu ya, itu akan sama dengan apa namanya komutator antara omega 1 dan omega 2 dikalikan dengan eksponensial ini, jadi omega 2. Jadi omega 2. Jadi ini di latihan paling awal tadi ya, di contoh paling awal tadi ya. Jadi orang bisa mandang komutator ini sebagai ya turunan eksponensial omega 2 terhadap omega 1. Maka apa namanya, ini seperti yang berlaku juga untuk kalkulus ya, kalkulus real itu, maka apa namanya, apa yang ada di eksponensial itu diturunkan lalu dikalikan dengan eksponensial itu ya. Good. Sekarang kita coba buktikan itu ya. Bukti dari sifat nomor 4 itu ya di sini. Ya. Bukti sifat nomor 4. Ya, tentu saja kita harus menghitung ya. Jadi komutator antara omega 1 dengan eksponensial ya, eksponensial omega 2 gitu. Nah, ini menurut definisi misalnya komutator antara omega 1 dengan tadi sigma ya, n dari 0 sampai dengan infinite omega 2 pangkat n dibagi dengan n faktorial ya gitu. Nah, ini kalau dituliskan tentu saja ini akan sama dengan sigmanya bisa keluar ya sesuai dengan sifat komutator itu ya, sigma n dari 0 sampai dengan infinite. Tentu saja ini komutator seper n faktorial ini juga bisa keluar ya. Kenapa? Karena sekali lagi apa namanya ini tidak ada
ya, jadi bilangan ya, sehingga bisa keluar dari situ. Kemudian komutator antara ini omega 1 dan omega 2 pangkat n. Nah, ini kita ketemu apa yang tadi kita hitung ya. Jadi komutator antara omega 1 dan omega pangkat n. Masih ingat ya? Nah, karena apa namanya omega 1 itu komutatif dengan omega 1, komutator antara omega 1 dan omega 2 ya. Maka kemudian kita bisa menggunakan apa yang telah kita gunakan tadi. Jadi ini apa yang telah kita temukan tadi ya. Jadi ini sigma n dari 0 sampai dengan infinite seper n faktorial ya. Kemudian ini bisa tulis tadi n gitu ya. Lalu dikalikan dengan ini omega 1 omega 2 ya. Omega 2 lalu dikalikan dengan omega 2 pangkat n min 1 ya, ingat tadi ya. Jadi ini sekian, ini ditaren yang sekian ini tadi ya, itu. Oke, nah tentu bisa ditulis sebagai sigma n dari 0 sampai dengan infinite ya, tapi kalau n-nya ini 0, kalau n-nya ini 0 maka semuanya 0 gitu ya. Jadi untuk n sama dengan 0 ini 0 semua. Jadi oleh karena itu apa namanya, penting bagi kita untuk menuliskan ya. Jadi sebaiknya ini nanti ditulis sebagai n-nya dari 1 ya, n-nya dari 1 sampai dengan infinite. Nah, ini apa? Ini nanti hasilnya adalah seper n min 1 faktorial tentu saja ya. Oke, nah kemudian dikalikan dengan ini bisa keluar dari tanda sigma ya. Jadi kalau saya tulis ya, jadi komutator itu bisa keluar dari tanda sigma maksudnya, karena tidak ada indeks n ya. Oke, ini omega 1 omega 2 lalu dikalikan dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite ya, seper n faktorial dikalikan dengan tadi ya, jadi seper n min 1 faktorial lalu dikalikan dengan ini omega 2 ya, pangkat n min 1 itu ya, dapatan itu. Lalu kemudian kita definisikan n aksen itu sama dengan n min 1 gitu ya, sehingga jika n itu sama dengan 1 maka apa namanya, n aksen ya, n aksen itu sama dengan 0 gitu ya, sehingga kemudian kita bisa menuliskan ini jumlah ini ya seperti sana ya, akan saya tulis di sana ya. Jadi oleh karena itu kemudian komutator antara omega 1 dan eksponensial omega 2 ya, itu akan sama dengan ini ya, ini mestinya kurang tutup ya, itu akan sama dengan itu. Jadi komutator antara omega 1 dan omega 2 lalu dikalikan dengan sigma n aksen dari 0. Jadi ketika n sama dengan 1 maka n aksen sama dengan 0, karena n aksen sama dengan n min 1 ya. Kemudian sampai dengan infinite tentu saja. Jadi sampai dengan infinite. Oke, sebentar, ini saya ya, ini sigma ya, n aksen dari 0 sampai dengan infinite ya. Kemudian dikalikan dengan itu ya. Jadi omega 2 pangkat n aksen dibagi dengan n aksen faktorial. Oke, nah itu tentu saja akan sama dengan ini komutator antara omega 1 dengan omega 2 ya, lalu dikalikan dengan eksponensial omega 2 ya, sebagaimana yang kita tulis di sini tadi ya. Jadi bahwa komutator antara omega 1 dan eksponensial omega 2 itu apa namanya, sama dengan ini komutator antara omega 1 dan omega 2 dikalikan eksponensial omega 2. Sekali lagi, asalkan ini tadi berlaku bahwa omega 1 itu komutatif dengan omega 1, komutator antara omega 1 dan omega 2. Oke, terbukti ya sifat nomor 4. Nah, sekarang sifat nomor 5 ya, sifat nomor 5 gini. Jadi eksponensial ya, ini selalu
dimulai dengan ini ya. Jadi untuk setiap omega ya anggota apa namanya ya, untuk setiap omega anggota OH gitu ya, maka berlaku bahwa eksponensial omega ya diambil konjugat Hermitnya, jadi Degger ya, jadi konjugat Hermit untuk operator eksponensial omega itu sama dengan eksponensial omega Degger ya. Jadi konjugat Hermit dari eksponensial sama dengan eksponensial dari konjugat Hermit gitu ya. Nah ini tentu tidak sulit membuktikan itu ya. Jadi kalau kita tuliskan ya, ini buktinya di sini ya. Jadi eksponensial omega Degger mestinya sama dengan dalam kurung sigma n dari 0 sampai dengan infinite omega pangkat n dibagi dengan n faktorial ya, ini pangkat Degger gitu. Nah ingat tentu saja konjugat Hermit dari jumlahan operator sama dengan jumlahan konjugat Hermit. Jadi artinya bahwa ini sama dengan sigma n dari 0 sampai dengan infinite seper n faktorial gitu ya. Lalu dikenakan sini omega n Degger gitu. Kemudian diterapkan konjugat Hermit dari perkalian sama dengan perkalian konjugat Hermit dengan urutan yang ditukar, tapi kebetulan di sini yang dikonjugatkan adalah pangkat, jadi operatornya sama, jadi nggak ada persoalan. Jadi artinya bahwa ini sama dengan konjugat Hermit bagi omega pangkat n gitu ya. Jadi ini bisa ditulis sebagai sigma n dari 0 sampai dengan infinite ya seper n faktorial lalu dikalikan itu, jadi omega Degger konjugat Hermit bagi omega pangkat n. Nah ini tidak lain adalah eksponensial omega Degger ya, terbukti gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian sifat yang keenam ya, ya. Untuk setiap omega anggota AH ya, untuk setiap omega anggota AH maka berlaku bahwa eksponensial dari omega itu uniter, ya ini anggota UH. Ya, jadi bahwa eksponensial itu uniter, ya. Jadi yakni eksponensial omega itu suatu operator uniter ya. Oke, saya rasa tidak sulit membuktikan itu berdasarkan apa yang ada di sini ya. Jadi baru saja kita dapatkan tadi ya. Jadi oleh karena itu misalnya eksponensial omega, jadi buktinya ini dia ambil konjugat Hermit ya, ini akan sama dengan eksponensial omega Degger. Nah, omega Degger itu tidak lain adalah minus, karena omega Degger tadi anggota AH, ya anti Hermitian ya. Jadi ini eksponensial minus omega gitu. Nah, ini tidak lain ya, tadi kita buktikan sama dengan eksponensial omega inverse gitu. Ya, gitu ya. Jadi konjugat Hermit dari suatu operator sama dengan inversinya, artinya bahwa operator itu operator yang uniter gitu. Nah, dari sini kemudian bisa disimpulkan sini juga. Jadi untuk setiap omega ya anggota SAH ya, AHH ya, misalnya AHH ya, jangan lupa pakai H-nya itu. Ya, jadi ini SAH. Jika operator omega itu self join atau Hermitian ya, tentu saja dari situ didapatkan bahwa eksponensial I ya dikalikan dengan omega ya, itu uniter ya, juga uniter ya, karena perkalian antara suatu operator yang self join dengan bilangan I ya, itu adalah operator yang anti self join atau anti Hermitian ya, ini UH ya. Itu sifat nomor 6 ya. Kemudian yang sifat nomor 7 ya, sifat nomor 7 ini. Jadi
untuk setiap ya U, operator U ya, operator U, anggota UH, operator yang uniter, dan omega anggota OH sembarang operator di H ya, berlaku bahwa U ya dikalikan dengan eksponensial omega lalu dikalikan dengan U pangkat min 1 atau U Dagger ya, itu akan sama dengan eksponensial U dikalikan omega dikalikan U Dagger atau U pangkat min 1. Ya, kita buktikan di sebelah ya. Oke, tapi sebenarnya harus dihapus terlebih dahulu ya. Oke, kita hapus dulu. Ya, sekarang kita buktikan itu ya. Jadi bukti untuk sifat nomor 7 ya. Oke. Nanti campur dulu ya. Oke, jadi U ya dikalikan dengan eksponensial omega lalu dikalikan U Dagger ya, ini mestinya sama dengan U ya, lalu dikalikan dengan sigma ya, N dari 0 sampai dengan infinite ya, dari 0 sampai dengan infinite omega pangkat N dibagi dengan N faktorial lalu dikalikan dengan U pangkat U Dagger ya. Nah, karena U tidak ada indeks N maka U bisa masuk ke sana, jadi ini sama dengan sigma ya, N dari 0 sampai dengan infinite ya, lalu per N faktorial lalu ini U ya dikalikan dengan omega pangkat N dikalikan U Dagger ya, dan kemudian itu bisa ditulis sebagai sigma N dari 0 sampai infinite itu seper N faktorial. Nah ini, jadi ini ditulis sebagai U dikalikan omega ya, jadi kalau ini dituliskan jadi bagian ini ya, bagian ini kalau saya tuliskan di sini ya, kalau saya tuliskan di sini ya, di sini ya, ini kan sebenarnya sama dengan U lalu dikalikan omega terus sebanyak N gitu ya, sebanyak N faktor gitu ya, lalu dikalikan U Dagger gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini N sekian itu ya. Nah, itu tentu kita bisa mensisipinya ini dengan U Dagger ya, dengan U ya. Kenapa? Karena ini identitas, ini juga begitu, ini U Dagger ya, lalu dikalikan U omega gitu dan seterusnya ya, itu nanti sampai sebanyak N ya, jadi mestinya ini sampai dengan U ya, lalu nanti ada omega dikalikan dengan U Dagger gitu. Nah, dari situ kita dapatkan ini sama dengan sigma N dari 0 sampai dengan infinite ya, jadi seper N faktorial dikalikan dengan ini U omega U Dagger ya, ini sebanyak N, jadi ini masing-masing nanti sebanyak N faktor gitu, sebanyak N faktor. Ini pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ini sampai dengan nanti N faktor. Jadi ini pangkat N gitu ya, ini tentu saja sampai dengan eksponensial dari U ya, omega lalu U Dagger ya. Oke gitu ya, jadi ini bukti dari ini tadi ya. Oke, nah itu tentang eksponensial ya, suatu operator. Nah, ini penting ya, jadi eksponensial operator itu penting ya, manakala kita misalnya nanti membicarakan tentang pergeseran waktu, rotasi ruang, pergeseran ruang dan sebagainya, itu nanti kita menggunakan operator uniter yang dikonstruksi dari pergeseran eksponensial itu. Good.
Nah, sekarang tiba waktunya kita membicarakan sesuatu yang cukup penting ya, karena nanti operator Hermitian itu mewakili suatu observable, dan setiap observable terkait dengan ruang sampel. Nah, bagaimana ruang sampel itu ditentukan ya dari suatu observable yang diwakili suatu operator Hermitian, maka itu melalui apa yang disebut sebagai persamaan Swanile atau persamaan eigenvalue. Jadi oleh karena itu tema berikutnya ya, judul berikutnya adalah persamaan Swanile. Ya, Swanile ini terjemahan dari eigenwert ya atau eigenvalue. Kalau dalam bahasa Inggris eigenvalue gitu ya. Oke. Nah, pembicaraan akan kita mulai dengan yang sifatnya umum ya. Artinya kita meninjau atau membicarakan persamaan Swanile atau eigenvalue untuk sembarang ruang vektor ya, untuk sembarang ruang vektor. Oleh karena itu kemudian kita coba mengambil permisalan ya, misalkan V, plus, F gitu ya, itu suatu ruang vektor ya, dan omega ya itu anggota OV ya, suatu ya operator linear gitu. Nah, tentu saja sebagai operator linear ya, omega itu adalah pemetaan ya operator linear pada V ya, pada V, maka omega itu adalah pemetaan dari V menuju V gitu. Ya, ini bahwa setiap vektor V ya anggota V ya, atau domain dari omega itu akan dibawa ke omega V begitu ya, ke omega V. Ya, ini kalau digambarkan ya, digambarkan secara vektorial, secara diagram ya. Jadi misalkan ini adalah vektor V begitu. Nah, oleh omega itu secara umum akan dibawa ke vektor lain namanya omega V. Ya, dan omega V itu misalnya ini ya. Jadi misalnya ini omega V itu. Ya, jadi omega itu membawa ini ke sini. Ya, jadi kalau diberikan sembarang vektor V, maka kemudian omega itu membawa vektor sembarang V itu ke vektor lain yang disebut omega ini. Ya, ini V ya. Oke. Good. Secara umum seperti itu ya. Secara umum seperti itu. Ya. Nah, sekarang kemudian konsep eigenvektor, eigenvalue dan eigenvektor tentu saja, atau vektor atau nilai itu akan muncul ketika kita menuntut hasil tertentu dari omega itu ya, kayak kita bicarakan di sana ya, ketika kita menuntut hasil tertentu dari omega itu ya. Apa itu ya, ini ya. Jadi seandainya kalau kita mengambil omega V gitu, maka kita berpikir V itu sesuatu yang vektor yang sedemikian sehingga kalau dikenai omega itu istilahnya kalau kita menggunakan arah ya, tidak berubah arah gitu, tapi tetap sejajar dengan V gitu. Jadi omega itu membawa vektor V itu ya ke vektor lain yang sejajar dengan vektor V. Artinya ini misalnya ya, jadi misalnya ini omega V gitu ya. Jadi kalau secara umum omega itu membawa V menjadi omega V yang semacam itu, tidak harus sejajar. Maka dalam hal ini kemudian kita mencoba mencari vektor V ya, diberikan omega operator, kita mencari vektor V sedemikian rupa sehingga omega itu kalau dikenakan pada V itu didapat vektor yang sejajar dengan vektor V itu, yakni omega V itu ya, omega V itu katakanlah sejajar dengan V gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian karena sejajar dengan vektor V, maka kemudian omega V ini mestinya sama dengan suatu skalar, suatu skalar dikalikan vektor V itu karena sejajar tadi. Jadi misalnya omega ya dikalikan V dengan omega itu anggota F ya, skalar ya. Itu. Nah, itu kira-kira gagasannya ya, gagasannya semacam itu. Jadi diberikan omega operator,
Lalu kita mencari V, ya, sedemikian rupa sehingga kalau omega itu dikenakan pada V itu diperoleh vektor yang sejajar dengan vektor V itu, ya. Maka kemudian karena hasilnya adalah vektor sejajar, maka omega V sejajar dengan V, maka omega V itu harus sama dengan omega kecil, ya, dikalikan dengan V. Dengan omega kecil itu adalah suatu skalar. Oke. Gitu ya, kira-kira gagasan seperti itu, ya. Jadi kemudian kita harus mencari dalam hal ini vektor V tadi, dan juga tentu saja adalah skalar omega itu. Ya, skalar omega itu, ya. Omega itu disebut, ya, jika ini dipenuhi, jika persamaan itu dipenuhi, maka omega disebut apa namanya, suah nilai, ya, atau eigenvalue, ya, eigenvalue operator omega, ya. Oke, nah kemudian V yang berkenaan, yang kalau dikenai dengan omega itu menghasilkan omega kecil, eigenvalue tadi dengan dikalikan V itu disebut apa namanya, suah vektor atau eigenvektor, ya, eigenvektor milik omega kecil itu, ya. Good. Ya, disebut suah vektor atau eigenvektor, ini bahasa Inggrisnya, ya, atau bahasa Jerman pakai K, ya. Milik, jangan lupa, jadi kata milik ini atau kepunyaan, ya, milik atau kepunyaan omega kecil itu. Ya, jadi yang memiliki eigenvektor itu adalah eigenvalue, ya. Good. Itu apa istilah yang penting, ya, terma yang penting, ya, agar nanti tidak salah dalam menyebut. Sekali lagi, ya, jadi kalau apa namanya omega besar diberikan, maka kemudian kita berharap, ya, memiliki atau menemukan vektor-vektor V dan skalar-skalar omega itu sedemikian rupa sehingga kalau omega besar operator itu dikenakan pada V itu, ya, vektor-vektor V itu, maka dihasilkan adalah vektor-vektor yang sejajar dengan vektor-vektor V itu, ya, sehingga kemudian karena harus sejajar, maka vektor omega V itu harus sama dengan vektor V itu dikalikan dengan skalar. Nah, kalau ini berlaku, persamaan ini berlaku, ya, maka di situ kita lihat, ya, jadi vektor-vektor V yang berkaitan dengan omega disebut sebagai eigenvektor atau suah vektor milik omega itu. Nah, oleh karena itu kemudian harus bicara di sini bahwa V dan omega itu tidak tunggal itu. Jadi persamaan suah nilai ini, ya, sedikit kelupaan. Persamaan ini disebut sebagai persamaan suah nilai. Ya, ini disebut sebagai apa namanya, persamaan suah nilai, ya, atau eigenvalue itu. Ya, nah solusi dari persamaan suah nilai itu apa namanya tidak tunggal, ya, jadi akan ada sekian banyak omega, ya, akan ada banyak suah nilai yang didapatkan dan juga tentu saja suah vektor milik suah nilai itu, gitu. Oke, nah kemudian perlu dicatat di sini bahwa suah vektor milik suatu suah nilai itu tentu tidak tunggal, ya, ada banyak sekali. Ya, banyak sekali, ya. Contohnya begini, ya. Jadi misalkan ya, alfa itu suatu skalar, ya, anggota F, ya, misalnya, ya. Maka dari situ dan V itu suah vektor, ya, milik omega misalnya, ya, milik omega. Oke, maka akan kita lihat bahwa ini alfa, jadi V itu dikalikan dengan skalar alfa sembarang skalar, ya, itu juga merupakan suah vektor ya, suah vektor milik omega, gitu. Ya, saya rasa tidak sulit membuktikan itu. Kita coba. Jadi kalau saya kenakan omega, operator omega itu pada
alfa V gitu. Nah, karena omega itu linear, ya sekali lagi ini akibat linearitas dari operator omega itu, maka kemudian alfanya keluar, omega itu lalu bekerja pada V gitu. Nah, karena V itu adalah sebuah vektor milik omega, ya tentu saja ini akan sama dengan alfa dikalikan dengan omega, ya dikalikan V gitu. Karena ini V adalah tadi sebuah vektor milik omega gitu. Nah, kemudian kita bisa tuliskan ini sebagai omega karena perkalian dengan skalar ya sifat itu, maka ini akan sama dengan alfa V. Nah, kita lihat di situ ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa omega kalau dikenakan pada alfa V itu hasilnya adalah itu omega kecil dikalikan alfa V. Nah, dari situ nampak bahwa alfa V itu sebuah vektor ya milik omega. Ya, jadi untuk suatu nilai ya maka terdapat sekumpulan sebuah vektor ya milik sebuah nilai itu gitu ya. Nah, oleh itu kemudian kita coba himpun semua sebuah nilai milik omega itu menjadi satu himpunan ya, dan himpunan itu misalnya kita terus sebagai E omega. Ini kita sepakati sebagai himpunan ya, himpunan yang beranggotakan sebuah vektor ya, semua sebuah vektor milik omega ya. Saya tulis di sana ya. Saya tulis di sana. Ya. Semua sebuah vektor milik omega. Ya. Ya, jadi oleh karena itu setiap sebuah nilai ya operator omega itu akan memiliki himpunan E omega itu gitu. Ya, jadi artinya himpunan yang beranggotakan sebuah vektor milik omega tadi gitu. Setiap sebuah nilai gitu ya. Oke, sebuah nilai, satu himpunan ini tadi. Nah, menariknya adalah gini. Jadi saya tuliskan untuk proposisi ya. Proposisi. Ya. Himpunan ya epsilon E omega yang beranggotakan ya semua sebuah vektor milik ya omega merupakan ya atau saya tulis sini aja, merupakannya saya geser ke sana ya, merupakan suatu sub ruang vektor di V itu ya, sub ruang vektor di V ya. Jadi dalam hal ini untuk membuktikan ungkapan ini atau proposisi ini diperlukan dua syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi yang pertama untuk setiap V, V aksen katakanlah anggota E omega, maka harus dibuktikan bahwa ini jadi V plus V aksen itu juga anggota E omega. Nah, ini nampak jelas di sini ya. Jadi kalau saya kenai V plus V aksen, ingat bahwa omega itu operator linear, maka ini akan sama dengan omega V ditambah dengan omega V aksen gitu. Nah, ingat bahwa V dan V aksen adalah anggota E omega, artinya V dan V aksen itu adalah sebuah vektor milik omega kecil gitu ya.
Maka kemudian ini hasilnya adalah omega kecil dikalikan V ditambah omega kecil dikalikan V aksen. Ya, selanjutnya saya tulis di sini ya, saya lanjutkan sini. Ya, dari sini nampak bahwa omega ya kalau dikenakan pada V plus V aksen, hasilnya apa? Hasilnya adalah omega. Jadi ini omega kecil ini saya keluarkan, saya kalikan dengan V ditambah dengan V aksen. Nah, dari sini maka bisa diambil kesimpulan ya. Jadi bahwa V ditambah V aksen itu juga merupakan sebuah vektor ya milik omega. Artinya apa? Bahwa V plus V aksen itu adalah anggota E omega gitu. Ya, jadi jumlahan antara dua sebuah vektor milik omega hasilnya adalah juga merupakan sebuah vektor milik omega. Oke, jadi syarat pertama dipenuhi. Kemudian yang kedua, bahwa untuk setiap V anggota E omega, maka dan untuk setiap alfa anggota F gitu ya, apa namanya, alfa V itu harus merupakan anggota E omega juga. Nah, ini telah jelas dari apa yang saya tulis di sini tadi ya. Jadi lihat di atas. Jadi bukti ya, lihat di atas. Ya, jadi artinya bahwa ini betul, proposisi itu betul. Jadi bahwa himpunan yang beranggotakan semua sebuah vektor milik suatu sebuah nilai itu merupakan suatu apa namanya subruang vektor di V itu. Ya, gitu. Nah, kemudian menariknya ya, jadi irisan ya, nanti irisan. Jadi nanti kalau kita misalkan punya sekian banyak sebuah nilai, maka irisan subruang vektor sebuah nilai itu ya itu vektor 0 gitu. Oke, sebelum kelupaan ya, jadi kita sepakati ya apa namanya E omega itu kita sebut sebagai sub ruang vektor subruang vektor sebuah nilai omega. Ya, jadi nanti masing-masing sebuah nilai ya operator omega itu tadi itu akan memiliki subruang vektor sebuah nilai. Ya, gitu. Jadi satu sebuah nilai akan memiliki atau berkaitan atau berpadanan dengan satu subruang vektor sebuah nilai. Nah, irisan semua subruang vektor semua sebuah nilai itu hanya berisi vektor 0 ya. Jadi artinya untuk setiap omega, omega aksen sebuah nilai operator omega dia dengan omega tidak sama dengan omega aksen, dengan omega tidak sama dengan omega aksen, berlaku bahwa E omega irisan dengan E omega aksen itu hanya berisi vektor 0 gitu. Ya, tidak sulit membuktikan itu ya. Jadi tidak sulit membuktikan itu. Seperti kemarin-kemarin ya. Andaikan kita mempunyai suatu vektor V, ya ini suatu vektor milik omega dan suatu vektor milik omega aksen misalnya. Kemudian dikenai operator omega. Ya, hasilnya adalah bisa omega dan omega aksen ya. Tapi karena berhubung omega dan omega aksen itu berbeda, maka satu-satunya kemungkinan adalah bahwa V itu harus merupakan vektor 0 gitu. Nah itu, jadi sehingga kemudian ini tadi ya. Itu. Good, kita hapus terlebih dahulu ya. Ya, selanjutnya kita juga sepakati bahwa himpunan yang beranggotakan ya semua nilai atau eigenvalue operator omega ya
akan ditulis ya, kita tulis ya, akan ditulis atau diberi lambang ya sebagai sigma omega. Jadi nanti kalau ketemu sigma omega itu artinya adalah himpunan yang beranggotakan semua swanilai atau eigenvalue operator omega itu ya. Sementara artinya begini. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita ambil omega kecil swanilai, maka omega itu akan kita pahami sebagai suprafaktor swanilai milik omega itu. Good. Nah sekarang ya ini kasus ya. Jadi kalau untuk V ya yang berdimensi finite ya, berdimensi n ya, kurang dari infinite ya, maka berlaku ini ya. Jadi nanti bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa jumlah anggota sigma omega ya itu kurang dari atau sama dengan n ya. Ya, ini saya tulis jumlah swanilai operator omega ya, anggota OV itu kurang dari ya atau sama dengan n gitu ya. Itu ya artinya yakni yang kata lain ini ya. Jadi jumlah ya anggota sigma omega itu kurang dari atau sama dengan n ya, gitu ya. Jadi dan countable tentu saja, countable gitu. Nah untuk V yang berdimensi infinite tentu jumlah anggota sigma omega itu infinite gitu ya. Jadi saya tulis di sini ya. Ya, untuk V yang berdimensi infinite ya, maka ya jumlah anggota sigma omega ya, ini untuk setiap omega anggota OV gitu ya, maka untuk ini jumlah anggota sigma omega itu sama dengan infinite gitu ya, sama dengan infinite ya. Itu hal yang perlu kita catat gitu ya. Nah nanti kemudian kita bisa misalkan sigma ya sigma omega itu misalnya untuk kasus ini mungkin kita hapus dulu ya untuk kasus ya. Untuk V yang berdimensi finite ya, katakanlah n gitu ya. Misalkan sigma omega itu ditulis seperti ini ya. Jadi omega 1, omega 2 sampai dengan omega m misalnya. Tentu saja di sini m itu kurang dari atau sama dengan n tadi. Ya, misalnya seperti itu. Ya, kemudian masing-masing ini omega ini
SWA vektor, SWA nilai itu memiliki SWA vektor, sub ruang nilai SWA vektor tadi. Jadi apa namanya, tentu saja ini omega i ya katakanlah itu akan berkorespondensi 1,1 dengan sub ruang vektor SWA nilainya. Jadi E omega i gitu. Ya, jelas ya saya rasa. Jadi untuk setiap omega i maka akan ini tadi. Nah, maka kemudian apa namanya sebagai sub ruang vektor SWA nilai ya, maka kemudian ini memiliki dimensi gitu. Ya, jadi E omega i itu memiliki dimensi. Ya, jadi dimensi E omega i itu disebut derajat degenerasi ya, degenerasi apa namanya omega i ya. Degenerasi ini bisa diterjemahkan sebagai merosot ya, merosot ya. Oke ya, jadi nanti masing-masing dimensi dari omega i itu tidak harus satu ya, tidak harus satu. Nah, biasanya kalau dimensinya satu, maka omega itu dikatakan non degenerate atau tidak merosot gitu ya. Jadi yang menarik adalah bahwa omega i ya, omega i itu untuk setiap omega i itu berkorespondensi satu dengan suatu atau memiliki satu dan hanya satu sub ruang vektor SWA nilai E omega i ya, sub ruang vektor di V tentu saja ya. Dan untuk omega i yang berbeda ya, sebagai contoh misalnya E omega i irisan dengan E omega j itu sama dengan vektor 0 untuk i yang tidak sama dengan j gitu. Ini fakta lain ya yang menarik, sehingga kemudian orang bisa apa namanya menduga bahwa sub ruang vektor ruang vektor V itu merupakan jumlahan langsung dari apa namanya sub ruang vektor SWA nilai itu. Ya, saya tulis di sebaliknya ini aja ya. Ya, jadi apa namanya sub ruang vektor SWA nilai itu kemudian bisa digunakan mengkonstruksi V itu keseluruhan ya. Oke, jadi bisa terjadi bahwa apa namanya V ya, secara umum ya, nanti V itu merupakan jumlahan ya langsung antara itu. Jadi katakanlah E omega 1 ya, E omega 2 terus ya sampai dengan nanti E omega n gitu. Ya, jadi dengan n omega m ya, maaf ya. Dengan m itu kurang dari atau sama dengan n. Di mana n itu adalah jumlahan dari itu. Tentu saja berlaku gini. Dimensi ya E omega 1 ditambah dengan dimensi E omega 2 ya, plus sampai nanti dimensi apa namanya E omega m itu sama dengan n ya, jelas ya gitu. Ya, jadi oke gitu ya. Ini konsekuensinya bahwa V itu adalah jumlahan langsung dari E omega 1, E omega 2, E omega 3 sampai dengan E omega m. Maka konsekuensinya semacam ini, bahwa jumlahan dimensi dari masing-masing sub ruang vektor SWA nilai itu sama dengan n gitu. Nah, kita kembali ke kasus ya, untuk V yang berdimensi infinite ya. Untuk V yang berdimensi infinite ya, situasinya hampir serupa ya, situasinya hampir serupa ya. Jadi tentu saja misalkan ya, misalkan apa namanya ini omega 1, omega 2, omega 3 atau maaf ya, misalkan ini suatu operator omega itu memiliki apa eigenvalue yang
apa namanya jumlahnya infinite tentu saja, dan itu bisa dituliskan misalnya sebagai omega 1, omega 2, omega 3 dan seterusnya gitu. Ya, infinite tentu saja ya. Nah, sama situasinya dengan itu tadi ya, bahwa apa namanya masing-masing omega I ya ini akan berkorespondensi dengan E omega I gitu. Ya, lalu kemudian tentu saja dimensi apa namanya E omega I itu nanti juga akan disebut sebagai derajat ya derajat apa degenerasi omega I ya. Ya, tentu saja artinya tadi maknanya sebagai merosot ya, merosot. Dan yang dimensi 1 itu akan disebut sebagai apa tidak merosot gitu ya. Sama situasinya seperti itu ya, seperti yang tadi. Nah, juga apa namanya irisan antara dua sub ruang vektor Schwann-Nilai yang berbeda itu juga hanya berisi vektor 0 ya. Jadi juga berlaku ini. Jadi E omega I irisan dengan E omega J ini pada umumnya adalah semuanya ya itu berisi hanya vektor 0 di V itu. Oke, nah pertanyaan berikutnya, apakah kemudian orang bisa menuliskan ruang vektor V itu sebagai jumlahan dari semua apa namanya sub ruang vektor Schwann-Nilai, jumlah langsung dari semua sub ruang vektor Schwann-Nilai? Tidak selalu ya, tidak selalu. Bergantung pada operatornya ya. Ya, suatu operator omega ya anggota OP dengan V berdimensi infinite ya disebut atau dikatakan lengkap ya apabila ya ini berlaku ya. Jadi V itu sama dengan ini E omega 1 E omega 2 ditambah dengan E omega 3 ditambah dan seterusnya gitu ya, dengan ya ini bisa juga ditulis ini ya. Jadi plus O plus I dari 1 sampai dengan infinite gitu ya, E omega I gitu ya, dengan ya sigma omega itu sama dengan ini tadi ya, omega 1, omega 2, omega 3 dan seterusnya gitu. Ya. Ya, jadi tidak semua apa namanya sub ruang vektor Schwann-Nilai ya dari suatu operator di V yang berdimensi infinite itu kemudian bisa digunakan untuk membangun V itu sebagai jumlahan langsung ya. Nah, kalau suatu operator itu apa namanya sedemikian rupa sehingga sub ruang vektor Schwann-Nilainya itu bisa digunakan untuk mengkonstruksi V secara keseluruhan semacam itu, maka operator itu dikatakan sebagai operator yang lengkap gitu. Ya, jadi itu sesuatu yang mungkin berbeda ya, dari sesuatu yang berbeda, bukan mungkin lagi ya, jadi sesuatu yang berbeda untuk apa namanya kasus ya V berdimensi infinite gitu. Oke, itu yang penting ya. Jadi saya rasa nanti kita lanjutkan ya, di bagian berikutnya ya, lebih spesifik kita akan apa namanya bicarakan persamaan eigenvalue atau persamaan Schwann-Nilai untuk operator-operator yang bekerja di dalam ruang Hilbert. Tentu saja di sana kemarin kita sudah memperkenalkan beberapa jenis operator dan kita juga akan melihat sifat-sifat apa namanya eigenvalue operator yang khas macam itu dalam ruang Hilbert. Jadi good, saya rasa sampai di sini ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.